Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi. Syukur bagi Tuhan patut kita persembahkan di pagi hari ini. Oleh karena kasih-Nya, Ia telah memperkenankan kita sekalian untuk kembali melihat terangnya mereka dalam hidup kita sekalian sebagai tanda kehidupan baru yang kita peroleh daripadanya secara cuma-cuma. Untuk itu kita akan menjalani hari ini bersama dengan Kristus lewat kebenaran firman-Nya yang akan kita belajar dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yang kita jadikan sebagai penuntun bagi kita sekalian. Untuk itu mari kita berdoa meminta tuntunan dan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan sembah kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap firman yang Kau berikan bagi kami memang bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan-kelakuan kami, dan mendidik kami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, firman-Mu penuh dengan daya pembaharu. Baharulah hidup kami masing-masing lewat firman-Mu yang akan kami baca, renungkan dan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, bila sampai di hari baru ini ada dosa yang masih menyelimuti kehidupan kami. Kami mohon Tuhan mengampuninya, sehingga kami berkenan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini yang terpilih dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 34. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepala Penjara Filipi. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita sekalian. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara
dan melakukannya siang dan malam. Mereka seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, dari pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 34, saya beri tema kasih di balik terali besi. Sekali lagi, kasih di balik terali besi. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, terali besi adalah sebutan lain dari penjara. Juga terkadang disebut dengan istilah bui, sel, tahanan, ataupun rutan, yaitu rumah tahanan negara. Bahkan untuk menghilangkan kesan angkernya disebut dengan istilah hotel prodeo. Atau untuk lebih manusiawi lagi, saat ini disebut dengan istilah LP atau lapas, lembaga pemasyarakatan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, penjara itu diperuntukkan bagi para penjahat dan pelaku kriminal, dan penjara itu dirancang sedemikian rupa sehingga membuat para penghuninya merasa tidak nyaman ketika berada di dalamnya, dengan maksud jadikan sebagai efek jerah bagi mereka supaya mereka tidak mengulangi perbuatan itu kembali ketika mereka dibebaskan nanti. Setiap pelanggar yang terbukti bersalah akan menjalani seluruh masa hukumannya di penjara. Mereka diasingkan jauh dari keluarga mereka, dari orang-orang yang mereka kasihi, bahkan dari dunia luar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita hari ini mengisahkan tentang Paulus dan Silas. Ketiga itu melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan tentang kabar baik Injil keselamatan untuk pembebasan dan keadilan di daerah Filipi. Mereka berdua pun harus berurusan dengan para pengusaha, penguasa di negeri itu, yang ujung-ujungnya mereka berdua dijebloskan ke dalam penjara tanpa lewat proses hukum yang jelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah Paulus dan Silas ini mirip dengan kisah yang dialami oleh seorang kulit hitam yang namanya Madiba. Madiba ini dia juga berjuang bagi masyarakatnya. Dia selalu menyuarakan tentang ketidakadilan, pembebasan, dan rasisme di negerinya. Tapi pada akhirnya dia pun juga berurusan dengan para penguasa di daerah tersebut, dan akhirnya dia pun dijatuhkan hukuman dan dipenjarakan dengan hukuman seumur hidup di tahun 1963. Namun oleh karena berkat doa dari masyarakatnya dan tekanan dunia internasional, maka dia pun dibebaskan dari penjara tanpa syarat pada tahun 1990. Setelah 27 tahun lamanya ia menjalani masa tahanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada waktu ia bebas, ia pun mengikuti kompetisi pemilihan presiden di negaranya, dan ia pun terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di dunia dan di negerinya. Dan pada saat dia hendak dilantik sebagai presiden pada tanggal 10 Mei 1994, pejabat bagian protokoler Istana Kepresidenan bertanya kepadanya, "Tuan Madiba, siapakah yang hendak memegang Alkitab pada saat Tuan mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden?"
dengan penuh karisma dan wibawa. Dia pun menjawab pertanyaan itu. Dia katakan, "Pergi dan carilah kepala penjara yang setiap pagi kencing kepala saya selama bertahun-tahun ketika saya di penjara. Biarkanlah kepala penjara itulah yang akan memegang Alkitab pada saat saya mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden." Bapak Ibu, luar biasa. Walaupun sang presiden itu diperlakukan tidak manusiawi ketika dia di penjara, dia dikencingi oleh kepala penjara itu sendiri setiap hari ketika ia hendak buang air kecil. Namun sedikit pun tidak ada rasa dendam dan benci terhadap kepala penjara itu. Walaupun dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Sebagai manusia normal, pasti kita tidak setuju dan menerima perlakuan seperti begitu. Pasti timbul dendam, kebencian terhadap perilaku. Namun tidak demikian dengan Madiba. Ketika dia dilantik sebagai presiden, dia tidak suruh panggil rohaniawan untuk datang pegang Alkitab itu, tetapi dia suruh cari kepala penjara. Dia tidak pernah timbul rasa dendam atau benci. Justru dia mengasihi kepala penjara itu sebagai bukti kasih dari balik tahanan atau terali besi itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pun Paulus dan Silas. Ketika mereka dipenjarakan di Filipi, mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketika mereka diperhadapkan pada penguasa-penguasa pembesar di kota itu, mereka dua didera, dipukul sampai babak belur. Kemudian mereka dua dimasukkan dalam penjara. Dan di dalam penjara itu mereka dimasukkan di penjara paling tengah dan dikelilingi oleh ruangan-ruangan penjara yang lain. Kemudian kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dua. Seolah-olah mereka dua sebagai penjahat yang sangat menakutkan. Sehingga kepala penjara sendiri diperintahkan untuk menjaga dua. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau kepala penjara sendiri sudah diperintahkan untuk menjaga mereka berdua, pasti anak-anak buahnya juga bersifat yang lebih sadis lagi, dan mereka akan bertindak dalam posisi siaga satu untuk mengamankan Paulus dan Silas. Namun ajaib di mata kita, mereka dua tidak mungkin meminta tolong sama siapa-siapa. Mereka tidak mungkin minta sama siapa yang di luar penguasa siapa, karena mereka dua tidak mengenal orang-orang pada waktu. Mereka tidak mungkin meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum LBH, karena zaman itu belum ada lembaga bantuan. Atau meminta tolong sama pengacara siapapun tidak, lawyer siapapun tidak. Tapi mereka dua melakukan sesuatu yang luar dugaan kita sebagai manusia. Yaitu ayat 25 secara tegas mengatakan kepada kita, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam suasana yang gelap gulita itu, di tengah malam yang kelam itu, mereka dua mau minta tolong sama siapa? Mereka dua hanya datang kepada Tuhan dalam doa. Dan doa itu terjawab dengan cara Tuhan sendiri. Mereka datang kepada lembaga sorga itu, dan sorga bertindak, alam pun berbicara. Dan terjadilah bencana yang luar biasa, yaitu gempa bumi. Ayat 26 mengatakan, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa betapa kuatnya gempa waktu itu. Kita tidak tahu berapa skala Richter, karena waktu itu mungkin belum ada BMKG, sehingga sulit untuk diprediksi gempa yang mengguncangkan daerah Filipi. Bapak Ibu, sehingga sendi-sendi penjara yang begitu kuat dengan pengamanan yang super ketat itu, tapi dengan sendirinya terbuka karena kasih Tuhan dari dalam penjara itu.
telah membebaskan mereka berdua, sehingga tidak ada yang jadi korban oleh karena peristiwa itu. Sungguh ajaib di mata kita kasih Tuhan itu di balik terali besi. Kasih itu datang mendobrak penjagaan yang begitu super ketat, tidak berdaya, dan pada akhirnya kepala penjara itu hendak membunuh diri. Dia menghunus pedang hendak membunuh diri, tapi Paulus dengan suara nyaring katakan kepada kepala penjara itu, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Dia menahan kepala penjara supaya jangan melakukan apa-apa, tidak usah menyusahkan diri, karena mereka semua masih ada di sini. Bayangkan itu kalau terjadi di sini, mungkin para tahanan sudah melarikan diri, tinggalkan kepala penjara itu. Entah dia mau bikin apa, itu urusan dia. Tidak ada urusan mereka dengan kepala penjara itu. Tapi tidak dengan Paulus dan Silas. Walaupun mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, tapi dari balik terali besi itulah kasih Tuhan dinyatakan dan mereka pun diselamatkan. Kita bayangkan kepala penjara itu masih diselamatkan oleh Paulus dan Silas lewat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kasih itu menyapa, sorga bertindak dan alam berbicara, dan semua pun terbuka dan mereka pun keluar dengan bebas. Dan ketiga itu dia bawa suluk dan lari melihat keduanya sambil tersungkur di depan mereka. Sambil berjalan keluar dia katakan, "Tuhan, Tuhan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat?" Mereka dua tidak katakan percaya sama kami dua, Paulus dan Silas, tidak. Mereka dua katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan itulah keselamatan. Karya kasih Tuhan dari balik terali besi itu telah menyelamatkan kepala penjara itu. Kalau di sini peristiwa itu terjadi, mungkin kepala penjara sudah dimutasikan. Kita lihat DPO saja bisa bikin pejabat dimutasikan. Narapidana yang pergi keluar makan dan bebas di luar saja, ketika ketahuan pasti kepala penjaranya dimutasikan. Tapi tidak dengan Paulus dan Silas. Mereka dua justru menolong kepala penjara itu, sehingga kepala penjara pun diselamatkan. Dan keselamatan itu bukan saja dinikmati oleh kepala penjara itu, tapi dia dengan seisi rumahnya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, mungkin saat ini kita tidak seperti Paulus dan Silas. Kita tidak ada dalam penjara secara fisik seperti Paulus dan Silas. Tapi kalau kita melihat secara arti simbolis dan rohani kita, maka kita pun akhir-akhir ini pun ikut terpenjara, ikut dibelenggu, ikut dirantai dengan berbagai macam persoalan yang datang menindih kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bebas. Kita mau minta tolong sama siapa? Tidak mungkin, karena semua orang telah dirantai dengan persoalan. Salah satu rantai besar yang datang menghantui kehidupan kita adalah Corona bin COVID-19. Merantai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kita lihat di mana-mana terjadi peristiwa yang luar biasa. Semua orang tidak berdaya. PHK besar-besaran. Angka kemiskinan makin naik. Itu pertanda bahwa hidup kita ini seolah-olah ada dalam penjara. Sehingga kita tidak bisa bebas. Keluar diminta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi bagaimana caranya sehingga Paulus dan Silas bisa bebas? Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap berdoa. Makanya Paulus bilang, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Mengantukkah, capekkah, sakitkah, senangkah, kita tetap berdoa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau Paulus dan Silas, Nelson Mandela bisa dibebaskan dari penjara tanpa syarat, kita pun juga pasti akan dibebaskan dari penjara-penjara kesulitan kita. Persoalan yang datang dalam diri kita sendiri, tapi juga dari keluarga kita. Mungkin yang berasal dari suami, istri, anak-anak, kakak, adik, orang tua. Dengan berbagai macam persoalan
yang membelenggu kita sehingga kita tidak bebas. Tapi sekali lagi, kalau Paulus dan Silas bisa dibebaskan dari penjara di Filipi, saudara dan saya pun pasti Tuhan akan bebaskan. Asal kita tetap berdoa, berseru kepada nama Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Kiranya Tuhan membebaskan kita dari penjara-penjara kesulitan hidup kita yang menindih hidup kita sehingga kita tidak berdaya dan bebas. Tuhan memberkati kita sekalian dalam menjalani hari ini. Tetap berdoa sehingga Tuhan membebaskan saudara dan saya dari penjara kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami beri syukur kepadamu karena kasih-Mu. Engkau terus menolong kami dari penjara-penjara kesulitan kami, dari penjara-penjara pergumulan hidup kami, dari penjara-penjara persoalan kami, yang terus memenjarakan kami sehingga kami tidak bisa bebas melakukan aktivitas seperti biasa. Berkenaan dengan peristiwa besar yang terus datang memenjarakan kami sekalian sebagai umat-Mu, yaitu penyakit corona, bin COVID-19 yang terus menghantui kehidupan kami sampai hari ini, yang terus memenjarakan kami, yang memasung kami, yang merantai hidup kami. Tapi kami besar percaya kalau Paulus dan Silas Tuhan bisa bebaskan dari penjara yang super ketat itu, kami yakin Tuhan pun juga akan membebaskan kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang terus bekerja siang dan malam untuk mengabarkan kabar baik ini. Tuhan memberkati mereka dan seisi rumahnya. Sekalipun mereka ada di daerah terpencil, Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga kami terus akan bebas dari persoalan-persoalan yang menindih kehidupan kami, siang dan malam. Ini kami ya Tuhan, dan inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan kami itu, pelepas kami dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.